Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada pembelajaran fisika pada minggu ini. Pembelajaran kita masih mengenai tentang vektor. Nah, masih juga mengenai KD 3.3, menerapkan prinsip penjumlahan vektor sebidang, misalnya perpindahan. Nah, masih juga dengan indikator yang sama, menggambarkan resultan vektor, menjelaskan komponen vektor, menghitung besar vektor, menggambar arah resultan vektor, menjelaskan cara menghitung besar dan arah dua buah vektor. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari metode penjumlahan dengan cara metode segitiga, kemudian metode jejer genjang, kemudian metode poligon, dan hari ini kita akan mempelajari metode penguraian. Nah, metode penguraian ini akan kita gunakan pada dua vektor atau lebih. Nah, mari kita simak pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kita akan melihat metode penguraian. Nah, pada kasus kali ini kita diberikan ada 4 vektor. Vektor A, B, C, dan vektor D. Nah, vektor yang ada sekarang itu tidak berada tepat pada sumbu X dan tidak berada tepat pada sumbu Y. Nah, apa yang harus kita lakukan jika vektor tersebut memiliki sudut? Nah, itulah yang akan kita pahami kembali. Pada saat ini kita akan mencoba menguraikan vektor-vektor tersebut terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Nah, vektor ini kita uraikan dulu. Vektor A ini kita uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian vektor B juga kita uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Vektor C. Nah, vektor C berada tepat pada sumbu X namun pada sumbu X negatif. Jika tepat pada sumbu X, tidak perlu kita uraikan untuk sumbu Y. Kemudian vektor yang terakhir adalah vektor D, juga akan kita uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita akan melihat vektor A diuraikan terhadap sumbu X. Yang ini diuraikan terhadap sumbu X. Ini adalah AX. Kemudian kita uraikan lagi terhadap sumbu Y. Yang ini kita uraikan terhadap sumbu Y. Nah, penguraian terhadap sumbu Y kita beri nama AY. Nah, kemudian selanjutnya kita uraikan vektor B. Vektor B kita uraikan terhadap sumbu Y terlebih dahulu. Ini adalah vektor BY. Kemudian kita uraikan terhadap sumbu X. Kita beri nama BX. Ya, kita bisa lihat pada slide-nya BX.
Kemudian tadi vektor C karena berada pada sumbu X tidak perlu kita uraikan. Nah, kemudian selanjutnya adalah vektor D. Vektor D sama halnya seperti vektor lainnya akan kita uraikan terhadap sumbu X. Nanti kita beri nama dx, kemudian kita uraikan terhadap sumbu Y, kita beri nama dy. Ini adalah vektor dx, kemudian yang penguraian terhadap sumbu y kita beri nama vektor dy. Nah, langkah selanjutnya kita lihat kembali sudut-sudut yang dimiliki oleh masing-masing vektor. Vektor A 37 derajat, kemudian vektor B 53 derajat, dan vektor D 45 derajat. Nah, selanjutnya kita lihat lagi besaran nilai untuk masing-masing vektor. Nah, kita diberikan nilai vektor untuk A itu 15 Newton, kemudian vektor B 10 Newton, vektor C 12 Newton, dan vektor D 10 akar 2 Newton. Selanjutnya, dari proyeksi-proyeksi tersebut kita akan memasukkan nilai-nilai yang kita sudah ketahui. Nah, akan lebih gampang jika kita menggunakan bantuan tabel di sini. Kita akan buat terlebih dahulu tabelnya. Tabel untuk sumbu X dan sumbu Y. Nah, tadi kita sudah memberikan nama masing-masing kepada vektor yang sudah kita uraikan. Untuk di sumbu X itu ada AX, ada BX, kemudian ada C, dan ada DX. Nah, untuk sumbu X ini kita lihat. Berarti tadi untuk vektor A kita beri nama AX, vektor B kita beri nama BX, vektor C tidak masalah CX, kemudian vektor DX. Nah, langkah selanjutnya kita lihat untuk AX. Nah, untuk sumbu AX ini, AX vektor A kita proyeksi terhadap sumbu X. Nah, kita lihat ternyata dia mengapit sudut 37. Kemarin kita sudah bahas, jika dia mengapit artinya dia bernilai cos. Berarti untuk AX ini kita beri A cos dari 37. Nah, kita masukkan nilai A 15, kemudian cos 37. Nah, sebelumnya kita juga sudah membahas nilai untuk cos 37. Nah, mari kita lihat kembali. Cos 37 nilainya berapa? 0,8. Kita akan kalikan 15 dikali 0,8. Nah, berapa hasilnya? Hasilnya adalah 12 Newton. Nah, hasilnya adalah 12 Newton untuk AX. Untuk AX itu 12 Newton. Nah, kemudian kita lihat kembali sumbu BX. BX berarti BX yang ini ya proyeksinya juga mengapit sudut 53. Jika mengapit tadi apa? Berarti dia cos. Berarti BX di sini B cos dari 53. Nah, nilai B berapa? B 10. Kita masukkan nilai B 10. Nah, cos dari 53 berapa? Cos dari 53 adalah 0,6. 0,6 berarti hasilnya adalah 6 Newton. Nah,
Ini adalah untuk Bx 6 Newton. Nah, selanjutnya C, karena C tetap berada pada sumbu X, nilainya tetap sama untuk sumbu X. Tapi kita akan lihat arah C itu ke arah sumbu X negatif. Berarti nilainya berapa? Negatif 12. Nah, selanjutnya untuk sumbu D. Untuk sumbu D, kita proyeksikan terhadap X juga mengapit sudut yang diketahui 45. Berarti kita cari nilainya dx D dikali cos 45. Nah, kita bisa lihat dx, x-nya mengarah ke sumbu x positif, berarti nilai D tetap bernilai yang sebelumnya untuk B itu karena dia bx, nilai B-nya di sumbu X itu negatif juga, berarti tadi adalah negatif 6N. Nah, untuk yang D ini kita masukkan nilai D-nya 10 akar 2. Nah, cos 45 berapa? Setengah akar 2. Nah, akar 2 sama 10, nilainya 5. Berarti 5 akar 2 kali akar 2, 5 kali 2 nilainya 10 Newton. Nah, ini adalah 10 Newton. Nah, selanjutnya proyeksi terhadap sumbu Y. Bisa kita lihat di sini ada AY. Nah, AY berarti proyeksi A ini terhadap sumbu Y. Nah, sekarang sudutnya kita tidak ketahui. Berarti jika sudutnya tidak kita ketahui atau dia tidak mengapit, artinya dia adalah sin. Berarti sumbu kita AY, A, sin, dari sudut berapa yang ada? 37. Nilai A kita berapa? 15. Nah, sin 37 berapa? Sin 37 nilainya 0,6. 15 dikali 0,6 nilainya 9 Newton. Itu untuk AY. Kemudian ada BY. Wah, ketutupan nih untuk nilai BY. Nilai BY kita bisa lihat tadi ini nilainya 9 Newton. Kemudian BY sama juga, karena sudut yang diketahui 53 berarti dia tidak mengapit sudut 53, arti nilainya sin. Berarti di sini juga BY, B sin 53. Nilai B berapa? Nilai B adalah 10. Sin 53 berapa? 0,8. Nah, 10 kali 0,8 8 Newton. Kita masukkan 8 Newton. Kemudian untuk sumbu C, kalaupun kita proyeksikan sumbu C ini terhadap Y, dia akan membentuk sudut 90 derajat ke atas. 90 derajat. Nah, kalau misalkan kita lihat seperti itu, kita bisa lihat angka cos 90 adalah 0. Jadi bagaimanapun dia akan tetap bernilai 0. Selanjutnya nilai proyeksi untuk DY. DY terhadap sumbu Y, tetapi Y-nya mengarah ke Y negatif. Artinya negatif dari si D, karena dia juga tidak mengapit,
sin 45. Nah, negatif D berapa? 10 akar 2. Sin 45 setengah akar 2. Sama ya dengan dx, hanya saja yang membedakan itu adalah tanda negatifnya. Berarti ini nilainya negatif 10 Newton. Nah, setelah kita proyeksikan nilai-nilai tersebut, kita bisa lihat pada tabel berikut ini. Nah, hasil proyeksi terhadap vektor A, vektor B, vektor C, dan vektor D. Lalu apa langkah selanjut kita? Nah, untuk menentukan resultan dari nilai-nilai tersebut, tadi kita proyeksikan. Nah, nanti tinggal disumbu X lagi. Berarti kalau kita ingin menemukan resultannya, sumbu X tadi ada AX ada DX di sumbu X positif, kemudian di sumbu X negatif ada BX dan ada C. Nah, untuk sumbu Y kita lihat ada AY, ada BY, dan ada DY. Nah, kita tentukan resultan untuk di sumbu X dan kita tentukan resultan untuk di sumbu Y. Baru kita cari resultan secara keseluruhan. Nah, untuk resultan di sumbu X tadi kita sudah lihat nilainya. AX itu 15, BX negatif 6, CX negatif 12, dan DX plus 10. Nilainya 7. Kemudian untuk sumbu Y sama, nilainya 7. Nah, baru kita tentukan resultan akhirnya. Resultan total dari X dan dari sumbu Y. Nah, kita lihat. Jadi dalam hal ini kita sudah menemukan kalau Rx itu 7 dan Ry itu juga 7. Berarti kita akan memproyeksikan nilai resultan untuk Rx adalah 7. Kita kira-kira saja di sini. Kemudian untuk Ry itu juga 7. Nah, kalau udah seperti ini bagaimana? Nah, tadi resultan itu kita pindahkan garis ini ke sebelah ini supaya kita bisa menemukan dengan metode segitiga. Nah, metode segitiga itu panahnya harus berlanjut. Makanya kita pindahkan ke sebelah sini. Nah, untuk menemukan resultannya tetap kita tarik dari pangkal sampai ke ujung, dan ini adalah resultan untuk nilai 7 akar 2. Nah, setelah kita dapat resultannya 7 akar 2, kemudian apa yang harus kita lakukan lagi? Kita melihat di sini ada sudut. Nah, sekarang sudut berapa ini? Untuk agar kita bisa menemukan arahnya, kita tentukan dengan persamaan tan. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tan itu apa? Tan desa. Sekarang di depan sudut siapa? Di depan dari theta ini siapa? Ini ya, D. Sampingnya siapa? Sampingnya adalah sisi ini. Nah, yang di depan ini nilainya berapa tadi? Yang ini, yang selurus ini, sejajar ini nilainya berapa? Nilainya adalah 7. Kemudian yang di sumbu X, yang untuk sanya itu nilainya juga 7. Jadi, untuk menentukannya kita menggunakan tan tadi ya. Tan dari depan ini siapa? Ry ya. Per Rx. Nah, kita bisa lihat
tan RY per RX. Nah, kita masukkan nilai RY dan RX-nya 7/7 sama dengan 1. Sekarang berapa nilai tan theta dari 1? Nilai theta dari 1 itu adalah 45 derajat. Berarti resultan yang kita temukan ini nilainya adalah 45 derajat. Nah, bagaimana anak-anak semua? Bisa dimengerti? Nah, jika sudah mengerti, maka selanjutnya Ibu minta anak-anak untuk menemukan resultan dan arah dari vektor berikut ini. Nah, semoga berhasil, kerjakan dengan teliti. Nah, sekian penjelasan materi pada hari ini. Semoga mudah dipahami dan semoga sukses. Jaga selalu kesehatan dan tetap bahagia. Akhir kita pada hari ini, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.